optimalkan penyerapan anggaran untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Saya ulangkan lagi, saya tegaskan lagi bahwa bila ada yang ngaku saudara saya, keluarga saya, kolega saya, pedomani ketentuan dan norma serta aturan yang ada. Sudah ada nggak selama ini yang ngaku saudara saya? Ada yang minta proyek nggak saudara saya? Nggak, jujur aja nggak apa-apa. Yang Jawa Tengah, Pak Mardi, Pak Is. Jawa Tengah aja nggak ada yang minta, berarti kan kalau di tempat lain nggak ada yang kenal kali. Saya rasa yang kenal kakak saudara saya siapa? Ada yang kenal nggak? Tunjuk tangan coba. Nggak apa-apa. Jangan tanya Pak Yuli, jangan tanya Pak Heru, jangan tanya Pak Masudi, ya kenal pasti. Pak Ian. Tapi yang mengenalkan diri sama saudara saya juga ada juga. Tapi kalau nitip juga belum ada yang jadi. Enggak ada siapa yang saya pindah-pindah, enggak ada. Dalam ini pengawasan dan kepatuhan internal. Ini saya menerima laporan di Bali ini ada pegawai baru 2 tahun tatonya kayak preman itu. Ini saya nggak ngerti ini apa penyakit mental kali ya. Manusia ini apa hebatnya sih? Kok sampai kalau kena sakit gigi nggak ada hebatnya tuh tato itu. Saya pernah sakit gigi. Biar tato pun satu badan juga kalau sakit gigi ya meriang juga tuh. Jadi pegawai baru sebentar jadi apa? Menggunakan jabatannya sebagai petugas imigrasi, orang asing pasti takut sama dia. Terus jadi preman. Saya lihat awalnya saya mau bantu itu. Masuk kasus kecil, mana tahu saya pikir kasusnya kecil. Giliran saya ditunjukkan, ini loh Pak tatonya. Waduh ini udah. Saya bukan anti tato, tapi menurut saya kalau kita pegawai, terus kemudian kalau tato nggak kelihatan kecil ya nggak apa-apa lah. Tapi ini tato sepanjang badan. Saya bilang, saya telepon Kapoldanya, penjarakan aja itu. Proses hukum. Kalau kejahatannya banyak, udah nanti kita pecat aja yang begitu. Udah nggak niat jadi pegawai. Membuat malu, udah jadi debt collector. Debt collector yang menjadi korban orang asing. Bagi dua lagi. Itu ada lagi yang lain yang terlibat tuh. Siapapun yang terlibat pecat aja itu yang begitu-begitu. Kita tidak butuh. Yang butuh menjadi pegawai imigrasi dan pemasyarakatan adalah teman-teman semua. Imigrasi dan pemasarakatan sebagai institusi tidak butuh. Yang butuh pekerjaan adalah rekan-rekan semua. Jadi kalau sudah niatnya masuk menjadi pegawai, apalagi yang melalui AIM atau Akademi Imigrasi maupun melalui Poltekkip atau Poltekkip pada saat itu kemudian di Poltekbin, tentunya karena keinginan untuk menjadi pegawai imigrasi dan pemasarakatan. Jadi yang butuh itu kita, dengan institusi ini. Kalau bisa kita jaga bareng-bareng, jangan sampai institusi ini menjadi institusi yang kita permalukan dengan. Kalau nggak bisa berprestasi, nggak usah buat masalah kalau bisa. Saya minta tolong. Untuk institusi yang rekan-rekan miliki, saya minta tolong. Kalau tidak mampu berprestasi, ingatkan kepada seluruh anggota, jangan buat masalah. Tolong masalah pengawasan dan kepatuhan internal ini kepada pejabat yang mengampu bidang pengawasan dan kepatuhan internal. Kalau bisa di Kanwil ini, Pak Asep bisa nggak dibuatkan, biar Kak Kanwil ini punya taring dikit lah. Kak Kanwil sekarang nggak punya taring kan? Ya kalau pegawai yang non eselon, saya rasa bukan eselon 5, di bawah eselon 5 Kak Kanwil kasih kewenangan mutasi. Jangan lama-lama ini, udah lama saya ngomong ini dibahaskan.
tolong aturan-aturan menteri yang masih lama ini segera diselesaikan Pak Asep. Kemudian hal-hal yang kayak renumerasi segera turunkan ke bawah. Saya wanti-wanti betul masalah Bama, masalah kantin. Tahun ini harus tuntas. Yang satu lagi yang koperasi itu Sapalindo. Enggak ada lagi perjanjian yang dibuat dengan para kanwil maupun Kalapas Karutan. Semua kerjasama dengan koperasi induk. Ini untuk pegawai. Enggak usah takut. Saya minta teman-teman kesadarannya untuk enggak usah takut lah, udahlah, paling dimarahi. Ada tanya, ada jawab lah nanti. Tapi menurut ini adalah saya niatkan betul supaya koperasi nanti yang mengelola koperasi kantin ini betul-betul adalah koperasi yang merupakan wadah dari dan ini sejalan dengan arah kebijakan Bapak Presiden. Bapak Presiden membangun 80.000 lebih koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita membangun koperasi untuk pegawai saya rasa bukan hal yang salah. Imigrasi belum punya koperasi, tolong segera buat itu. Silakan dibuat, dicari apa celahnya. Kalau perlu kerjasama juga dengan untuk yang kantin yang ada di UPT imigrasi yang ada di wilayah. Yang penting anggotanya adalah pegawai di imigrasi maupun pegawai di pemasyarakatan. Saya tahu ini masalah kantin ini memang menggoda banyak orang. Termasuk Bama. Enggak ada lagi Bama yang dikelola oleh orang yang bukan dari daerahnya. Kalau enggak ada ya cari gimana caranya. Masa sih enggak ada kabupaten kota gitu yang orang yang mampu menyediakan bahan makanan. Karena itu merupakan, saya tidak bosan-bosan ingatkan bahwa uang yang dititipkan negara kepada kita ini adalah salah satunya untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan di daerah. Di samping kita juga menjamin bahwa uang yang dititipkan negara kepada kita ini ikut membantu perputaran ekonomi di daerah. Tolong ya Pak Asep kalau boleh nanti ada bagian pengawasan sama bagian kepatuhan internal yang melekat pada para Kakanwil, dan para Kakanwil dikasih kewenangan lah untuk mutasi yang non pejabat eselon 5. Jadi di bawah eselon 5 silakan para Kakanwil ini punya kewenangan untuk mutasi. Dan kalau bisa ke depan usulan untuk pejabat di lingkungan wilayah Kanwil ya. Ini para Kakanwil juga punya hak juga untuk mengajukan usulan siapa yang akan diusulkan untuk menduduki jabatan pada wilayah di mana rekan-rekan bertugas. Paling tidak ada usulannya lah. Kalau bisa usulannya jangan satu supaya ada pilihan. Dan sebelum mengajukan bisa komunikasi dengan pejabat di pusat, kira-kira yang paling tepat diusulkan siapa. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan di wilayah. Ini adanya modus operandi bagi orang asing yang menggunakan visa kunjungan, visa on arrival atau bahkan visa uji coba kerja untuk bekerja secara ilegal di wilayah Indonesia. Contohnya orang itu pakai C18 menjelang 3 bulan dia keluar, habis itu balik lagi. Tapi kita tidak bisa mendatakan bahwa orang itu dulunya datang ke sini dalam rangka untuk kerja, untuk menghindari pajak. Ini perlu dilakukan upaya konkret, tolong Pak PLT Dirjen Imigrasi. Petugas TPI harus mampu menjadi early detection dan mendalami WNA yang keluar masuk wilayah Indonesia dengan indikasi yang mencurigakan. Masuk dalam kurun waktu kurang dari seminggu dengan menggunakan fasilitas visa yang sama. Upgrade sistem yang ada dan fungsi terhadap AutoGate tidak hanya sekedar mencatat perlintasan, tapi juga mampu mendeteksi
yang mencurigakan dan memberikan peringatan kepada petugas TPI untuk dapat dilakukan pendalaman. Perlu dilakukan penerapan satu nomor induk keimigrasian NIKIM untuk satu WNI dan satu nomor induk orang asing untuk satu WNA yang mampu merekod setiap layanan keimigrasian yang diberikan kepada pengguna layanan keimigrasian dalam rangka memudahkan fungsi pengawasan keimigrasian. Terkait dengan pengawasan orang asing, akan dilakukan pengawasan terhadap investor asing. Jangan sampai mereka hanya menjadikan modus untuk mendapatkan izin tinggal. Saya sudah berkoordinasi dengan OJK dan BKPM untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap investor asing guna mendukung iklim investasi. Salah satu syaratnya tadi, bukan untuk di-freeze dana investasinya, misalnya 50 miliar yang golden visa, kemudian yang 10 miliar untuk individu, tapi mungkin kita sarankan untuk bisa membeli surat utang negara